Jadi selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi selamat datang ya bagi para member komunitas Kapal Aku dan juga teman-teman lainnya ya yang baru pertama kali bergabung di mini kelas kami. Uh, Perkenalkan, nama saya Roland selaku founder kapalaku.com. Yang belum kenal Kapal Aku mungkin ya bisa dicek di website kami. Kami adalah satu platform komunitas perkapalan yang berbasis digital. Oke, dan kami berharap di masa krisis pandemi COVID-19 ini, komunitas kami itu bisa memberi lebih lah kepada member-member kami dengan mengadakan mini kelas yang gratis, supaya kita semua ini bisa siap untuk lepas landas ketika wabah ini berakhir. Gitu. Dan hari ini bersama kami ini Pak Mose Rizal selaku Sekretaris Jenderal Asper Migas ya. Ya. Dan hari ini beliau akan membawakan topik yang kelihatannya cukup menarik nih, yaitu dampak pandemi COVID-19 dan harga minyak rendah terhadap industri hulu migas. Nah, ini lebih ke nasib industri hulu migas nih gimana nih nasibnya. Ya, jadi nanti setelah sesi presentasi kita akan ada yang namanya Q&A ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin di bawah itu ada satu klip art gitu Q&A. Bisa diketik di sana aja. Nanti mungkin Pak Mose bisa menjawab setelah sesi presentasinya. Oke, jadi kita persilakan Pak Mose untuk sharing ini ilmunya nih. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Roland untuk kesempatannya untuk membantu mengupdate mengenai industri oil and gas kepada teman-teman marin kita. Ya, jadi sini temanya adalah dampak pandemi COVID-19 dan harga minyak rendah terhadap industri hulu migas. Dan yang penting adalah apa yang kita dapat pelajari dari situ. Ya. Oke, mungkin saya coba share screen. Oke, mungkin sudah lihat ya, bisa lihat ya. Ya Pak, jelas Pak. Screen-nya. Oke, jelas. Siap. Oke, ini kita move. Let me try. Oke. Nah, mungkin saya mulai dari ciri khas. Jadi ciri khas si pandemi COVID-19 ini ya di tahun ini. Apa perbedaan krisis ini dibanding krisis-krisis sebelumnya? Kita sudah melalui beberapa krisis. Di Indonesia ini sudah melalui banyak sekali bencana, dari banjir, dari tsunami, ya, dari gempa, ya, dari gunung berapi yang meletus. Ya, sudah banyak di dunia pun juga sudah banyak bencana-bencana, termasuk misalkan economic krisis ekonomi ya, tahun 2008-2009 itu sudah pernah dilalui di industri migas juga sempat kita mengalami juga krisis harga minyak jatuh. Jadi this is not the first time actually. Nah, uniknya krisis COVID-19 ini apa? Jadi dibandingkan dengan yang lain-lain, yang pertama, yang paling penting adalah uncertainty. Jadi sampai sekarang ini kita masih di dalam periode bencananya. Kalau misalkan kita lihat bencana gempa, ya, bencana tsunami, bencananya selesai, kita langsung sudah selesai dalam waktu 1 hari atau beberapa jam. Dari situ kita sudah mulai masuk ke proses recovery. Kalau ini kita masih dalam proses bencananya, jadi bencananya masih berlanjut dan tidak ada yang bisa memprediksi atau melihat ke depan kapan ini selesai. Ya. Ada prediksi-prediksi, tapi buktinya setiap hari berubah. Jadi dan itu tergantung dari beberapa faktor. Dan dampaknya dari krisis ini juga uniknya adalah dampaknya global. Dulu pada krisis ekonomi dunia tidak semua negara itu terdampak. Memang hampir semua, tapi tidak semua. Kalau di sini lebih dari 100
mungkin 130-150 negara yang terdampak akan krisis ini. Ya, dan ini juga masuk ke semua sektor. Jadi segala sektor ini semua terdampak, ya kecuali sektor kesehatan ya, dan lain-lainnya, tapi hampir semua sektor itu terdampak. Nah ini nanti ada hubungannya kenapa kita akan susah untuk recovery-nya dan butuh waktu lama. Dan ini juga berhubungan langsung dengan personal dan keluarga kita. Dulu waktu krisis ekonomi hanya dampaknya dampak ekonomi, tapi tidak ada permasalahan kesehatan, ya tidak berhubungan langsung dengan keluarga kita. Kalau ini benar-benar kita berhubungan langsung dengan dampaknya ada ke keluarga kita juga. Ya, kejadian bergerak secara cepat, jadi ini prosesnya cepat sekali. Ya, Maret dinyatakan pandemi, setelah itu angka terus menaik dan eksponensial. Ya, hari per hari itu berbeda, ada yang sudah turun akhirnya naik lagi. Jadi situasi memang secara konstan itu berubah terus. Jadi inilah sesuatu yang unik dan kita belum pernah alami dalam hidup, setidaknya dalam hidup saya sebelumnya. Ya. Dan ini memang kejadian luar biasa yang sudah melebihi dari kapasitas dan sumber daya dan pengetahuan dari negara-negara. Ya. Baik itu perusahaan juga, individual juga. Nah, jadi dari sumber daya kesehatannya, sumber daya logistik dan lain-lain. Oke, jadi sangat unik. Nah ini prediksi ini yang dikeluarkan oleh namanya Data Driven Innovation Lab dari Singapura. Ini ada prediksinya. Kondisi ini saya capture seminggu yang lalu. Ya, kalau dilihat ini seminggu yang lalu di prediksi dunia itu pandemi akan hampir selesai, 99% selesai. Itu di akhir Juni ya, kalau nggak salah. Kita lihat di sini akhir Juni. Nah, di Indonesia memang diprediksi itu di bulan Juli. Tapi baru kemarin sehari 2 hari yang lalu saya mendengar berita itu mundur menjadi September. Jadi kalau dibilang ini bukan prediksi, ini jadi karena datanya selalu berubah. Karena kalau dilihat data ini kita tidak memperhitungkan virus itu bermutasi misalkan. Nanti bulan Agustus September akan ada musim flu. Ya, negara-negara yang dingin nanti akan mulai terjangkit. Dan ini mungkin bisa naik lagi. Keputusan masing-masing negara terhadap kebijakan lockdown, kalau kita PSBB, ya, kapan dibukanya itu akan berpengaruh. Apakah dampak ini bisa naik lagi, apakah nanti akan terus berturun, itu akan terpengaruh. Makanya kondisi sekarang itu benar-benar COVID-19 ini uniknya adalah uncertainty-nya itu. Jadi itu tidak bisa kita prediksi dan itu akan berdampak kepada apa yang akan diambil, keputusan apa yang diambil oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Ini IMF berapa minggu yang lalu ada press conference ya. Jadi di sini diprediksikan tahun 2020 akan ada dunia akan mengalami kontraksi. Ya. Jadi pertumbuhan akan negatif. Ya. Hanya ada beberapa negara yang pertumbuhannya positif, antara lain Indonesia. Indonesia, Cina, dan India. Nah, kalau kita lihat kenapa kita masih mungkin bisa ada pertumbuhan walaupun close to zero, mungkin juga karena domestic market kita besar. Itu salah satu dampak yang mungkin yang sangat penting bagi negara-negara kayak Cina, India, Indonesia, karena kita populasinya sangat besar. Kedua juga kita kaya dengan resources, ya kita batu bara, minyak, gas, itu semua dibutuhkan oleh dunia. Jadi kemungkinan itu akan membantu juga ke pertumbuhan ekonomi kita. Makanya IMF memprediksikan bahwa kalau kita bisa lihat Indonesia itu
mengalami pertumbuhan 1% atau mungkin di bawah 1%, tapi setidak-tidaknya ada positif, Cina dan India. Nah, untuk harga minyak, mereka memprediksikan kalau tahun 2020 ini tetap angkanya akan di bawah $40, ya. Dan harga minyak rendah ini akan berlangsung sampai 2021, mungkin 2022, ya, di mana 2021 mungkin akan naik di sekitar $45 dan 2022 ke atas kemungkinan akan ada namanya new normal, ya, di mana harga minyak akan stabil di angka $50 per barrel. Ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan harga minyak dari tahun 2001 ke 2020, bukan pertama kali kita mengalami kondisi harga minyak rendah. Bisa dilihat sebelum tahun 2024 itu harga minyak itu di bawah, sempat beberapa tahun itu di bawah $30, ya, dan naik memang sempat naik sampai ke $140, ya, di atas $140 itu 2008, tapi akhirnya jatuh. Kenapa? Ini dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang bermula dari Amerika, ya, subprime mortgage crisis. Ya, di situ dampaknya ke harga minyak juga. Jadi kita tuh migas itu memang sensitif. Dampak ekonomi kena, ya, dampak wabah seperti ini kena, bencana kena. Nah, tahun 2014, 2015 kita juga mengalami jatuhnya harga minyak. Dan ini hanya di sektor migas. Jadi tidak berpengaruh kepada sektor lainnya. Malah justru bagi industri-industri itu sangat menguntungkan karena harga BBM dan gas turun, ya, dan itu hanya berdampak ke industri migas. Jadi sempat ke angka 50, 40 sampai ke di bawah 40 juga. Kita sudah mulai naik tahun 2019, mulai turun lagi, dan tahun 2020 bencana COVID-19 terjadi. Jadi kalau dilihat tahun 2020 nih harga jatuh minyak nih kenapa sih? Oke, memang ada penurunan permintaan karena asal muasal harga minyak jatuh drop segitu besarnya adalah hasil dari meeting OPEC Plus. OPEC Plus itu adalah perkumpulan negara-negara OPEC dan negara-negara non-OPEC yang produsen minyak. Mereka berkumpul, memang karena kita sudah lihat tren harga minyak turun, mereka berkumpul untuk membuat kesepakatan pemotongan produksi. Tapi ada beberapa negara termasuk Rusia yang menolak untuk pemotongan karena memang negaranya ketergantungan negaranya akan pendapatan dari minyak. Jadi mereka menolak, akhirnya Saudi ada retaliation, meningkatkan produksi minyaknya, akhirnya harganya jatuh. Jadi ada dari sisi sentimen. Kalau di sini lebih ke sentimen. Ini belum kita WHO belum mendeklar kalau ada pandemi global. Ya. Baru tanggal 12 Maret itu baru dideklar pandemi global. Nah, begitu dideklar harga jatuh lagi, ya, jatuh sampai di angka 20-an. Nah, kita lihat di sini Amerika panik. Kenapa? Karena biaya produksi minyak mereka itu di atas $40. Jadi banyak perusahaan-perusahaan akhirnya merugi produksinya karena harga jual minyaknya sangat rendah. Di sini ada Trump berusaha negosiasi dengan Rusia dan juga dengan Saudi. Akhirnya dia keluarlah tweet tanggal 2 April
di mana di situ dia bilang katanya Saudi setuju untuk memotong produksinya. Di situ harga minyak jump lebih dari 20%. Jadi kalau dilihat harga minyak ini sensitif sekali. Jadi agak ada rumor sedikit langsung dia bereaksi. Nah, tanggal 9 April baru ditetapkan pemotongan produksi minyak itu. Jadi ada pertemuan OPEC Plus dan di situ disetujui sampai sekitar 10 juta barel per hari akan dipotong. Nah, apakah itu cukup? Ternyata enggak. Harga terus turun. Kenapa? Ya karena memang fundamental dari supply chain migas memang sangat rendah, permintaan sangat rendah. Sini sudah mulai dampak dari COVID-19 ini sudah menjalar ke seluruh penjuru dunia. Lockdown sudah di hampir semua negara sudah menyatakan lockdown, ataupun social distancing, mengurangi mobilitas, dan pendapatan dan juga permintaan dari energi, terutama yang berhubungan dengan minyak dan migas, itu menurun secara drastis 20-30%. Nah, di situ harga jatuh. Nah, kita sempat dengar nih kemarin kan harga minyak negatif. Nah, harga minyak di Indonesia itu bertumpuk pada brand. Jadi di dunia itu ada beberapa referensi harga, ya, ada WTI, ada Brent, dan ada yang lain juga. Kita itu lebih ke brand. Brand itu tidak sampai ke negatif. Yang negatif itu WTI. WTI itu khusus harga minyak referensi untuk trading di Amerika Serikat. Nah, WTI itu is a future trading, ya, future contract, di mana itu bulanan. Nah, pada saat bulan April itu tanggal 21 itu kontraknya sudah habis. Mereka harus beli kontrak baru. Ya, untuk yang bulan Mei dan Juni dan berikutnya. Nah, untuk dia membeli kontrak baru, dia harus habisin dulu nih yang dia sudah beli. Nah, permasalahannya demand-nya nggak ada, ya, dan trader akhirnya, wah, karena ini berhubungan langsung dengan aset fisiknya, ya, jadi minyak fisiknya itu lumayan. Jadi kalau mereka menjual, mereka tuh harus benar-benar fisiknya menjual juga. Jadi bukan hanya di angka. Nah, mereka kebingungan kenapa? Karena di sana itu kapasitas penampungan minyaknya sudah habis. Jadi mereka bingung, tidak ada pembeli, akhirnya mereka bayar orang untuk membeli. Lucu ya. Jadi membayar orang untuk membeli. Makanya harga minyak itu jatuh di negatif, di mana orang bayar untuk mengambil minyaknya. Jadi trader-trader ini berusaha untuk mengosongkan aset minyaknya untuk bisa membeli kontrak future WTI yang baru. Jadi kalau dilihat setelah itu mulai kontrak future yang bulan berikutnya dan harga mulai naik lagi dan ke sisi positif. Jadi it's just a trading issue. Memang itu dikarenakan oleh demand yang sangat buruk dan penampungan minyak yang sudah terbatas dan ini kondisinya di seluruh penjuru dunia. Ya, kalau dilihat ini trading di bulan Juni, Juli itu sudah mulai ke angka 20-an, jadi sudah istilahnya normal, sebenarnya bukan normal, tapi ya sudah positif lagi. Oke, kalau dilihat dari permintaan minyak, migas, ya memang kalau dilihat naik turun, ya, dan trennya memang ke depan beberapa puluh tahun ke depan memang tren dari permintaan minyak akan menurun, ya, dikarenakan beberapa negara sudah mengadopsi policy mengenai renewables, ya, mengenai green energy, ya, jadi memang permintaan nanti konsumsi energi yang berhubungan dengan migas akan menurun, jelas trennya memang menurun, ya, tapi kita bisa lihat dampak dari COVID-19, ya, ini dari prediksi dari EIA, ya, kalau 2020 ini demand-nya itu negatif. Terus terang ini saya pertama kali saya melihat ada di
demand negatif. So it's a really di mana demand negatif itu artinya komoditas minyak itu bukan lagi komoditas yang diinginkan. Ya, jadi ada sisi sentimen ya, dari demand-nya memang menurun, demand fisiknya, tapi juga ada sentimen yang negatif. Makanya di sini tahun 2020 memang diprediksikan demand negatif. Nah, 2021 memang jump karena nanti mulai lockdown, mulai dibuka lagi, aktivitas mulai balik, yang tadi pelan-pelan dan refinery yang tutup akan mulai terbuka lagi, dan itu akan ada loncatan permintaan di tahun 2021. Tapi ke depannya itu hanya sementara, ke depannya akan kita bisa lihat prediksi dari IEA 2022-2023 itu trennya menurun. Nah, ini menurun lebih tajam lagi dari yang normal. Kenapa? Karena mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu ada yang namanya new normal, di mana behavior dari manusia itu akan berubah. Itu salah satu dampak dari wabah COVID-19 ini. Social distancing itu akan menjadi suatu kebiasaan, ya. Terus juga mobilitas orang juga mungkin akan berkurang dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Ini kalau bisa dilihat, ini sangat luar biasa. Kayak di Singapura ini, Singapura is one of the biggest oil and gas trader, ya. Itu ada puluhan perusahaan trader di situ. One of the biggest ada di Singapura. Kalau kita bisa lihat itu yang bulat-bulat ini, ya, kayak seperti ini, itu kapal-kapal yang berhenti, yang tidak mobile ya. Jadi mereka ini nyimpan minyak. Jadi is all the tank, ini adalah tanker-tanker di seluruh dunia, dan kalau kita bisa lihat di Singapura ada ratusan tanker yang stranded. Kenapa? Karena kita kekurangan penyimpanan minyak. Jadi mereka menggunakan, kayak Indonesia juga, Pertamina menyewa tanker-tanker untuk menyimpan minyaknya. Karena memang sangat-sangat berlebih. Kalau kemarin ada statement dari Pertamina juga, yang dulunya tuh kita ketahanan BBM kita, ketahanan minyak migas kita itu hanya 2 minggu. Tapi karena kondisi sekarang ini dan memang harga minyak murah, jadi Pertamina juga meningkatkan impornya dari luar, dan juga ada beberapa kilang di Pertamina yang juga tutup, seperti kilang Balikpapan, mereka close down untuk maintenance. Itu juga untuk mengurangi beban operasional, di mana permintaan akan BBM itu sangat menurun secara drastis. Jadi yang tadinya ketahanan BBM minyak kita itu hanya 2 minggu, sekarang itu 2 bulan. Jadi kita ada reserve BBM itu untuk 2 bulan ke depan. Jadi ini terus terang baru terlihat sekarang ini, belum pernah. Dulu juga harga minyak jatuh, tapi permintaan masih ada. Ya, sekarang ini harga minyak jatuh, harga minyak rendah, permintaan nggak ada. Nah, itu jadi membuat tekanan yang jauh lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2008, 2009, tahun 2014, 2015. Kalau dilihat dari biaya produksi migas, ya, negara-negara ini, terutama negara-negara yang PDB-nya itu tergantung, lebih dari 60% itu tergantung dari penjualan minyak. Ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat Saudi Arabia, ini fiscal break-even yang dikaitkan dengan oil price itu adalah 90. Bayangin, negara yang sehebat Saudi Arabia dengan produksi minyaknya yang sangat tinggi, reserve yang sangat tinggi, break even point
terkait dengan harga minyaknya. Jadi dia baru break even point itu kalau harga minyak itu di 90. Jadi di bawah itu mereka memang merugi. Kalau dilihat di Indonesia, ada beberapa K3S, ya. Ini tahun 2017. Ini harga-harga biaya-biaya produksi, ya. Dari ONWJ, ada Natuna, ada BP Tangguh, yang paling rendah yang BP Tangguh. Ya, ini biaya produksi, dan rata-rata di Indonesia itu biaya produksinya itu sekitar $19 per barrel. Ya, kalau dibilang lah, sekarang kan kita masih di atas $20 nih, jadi masih untung dong. Nggak juga, karena setiap perusahaan itu tidak ketergantungan, memang tergantung dengan biaya produksi minyaknya, tapi kan ada kondisi fiskal dari perusahaan tersebut. Ada dana pinjamannya, ada portfolio dari perusahaannya, ya mungkin di Indonesia dia nggak cuma hanya portfolionya nggak cuma hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Jadi break even point setiap perusahaan itu berbeda-beda. Dan saat ini saya bisa bilang hampir semua perusahaan itu terdampak dan merugi dengan harga produksi minyak yang rendah saat ini. Ya. Nah, itu tadi baru dari dampaknya dari harga minyaknya. Nah, ini dampak dari PSBB, dari lockdown, istilahnya. Kalau di negara-negara lain mereka lockdown, kalau kita hanya sebatas PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini dampaknya lebih ke supply chain-nya. Jadi tadi dari harga penjualan minyaknya, tapi ini lebih dari supply chain-nya. Jadi oke, kita punya dana untuk melanjutkan proyek, tapi permasalahannya supplier kita kondisinya seperti apa? Ya, ada logistik yang terhambat, ya, terutama ada barang-barang yang dikirim dari luar negeri. Ya, itu dari kebijakan lockdown itu sangat terhambat. Ada inspeksi perawatan yang tertunda, mobilisasi karyawan yang tidak sebebas dulu, perizinan yang akan semakin lama karena semua work from home, ya. Proyek-proyek EPC yang tertunda karena pembatasan mobilitas tadi, supply materialnya juga, produktivitas si suppliernya pun juga menurun, sehingga performa dari kontraktor-kontraktor kita yang menjalankan proyek-proyek kita itu juga terhambat. Ya, nah ini menambah lagi dari keterbatasan harga minyak yang rendah. Jadi benar-benar situasi periode yang cukup sulit, ya. Kalau dilihat apa yang biasa dilakukan para perusahaan minyak. Jadi tadi saya pernah sampaikan, bukan pertama kali kita masuk ke dalam krisis, ya, sudah berkali-kali perusahaan minyak ini. Jadi memang mereka sudah ada beberapa standar yang mereka akan lakukan. Yang pertama jelas pemotongan pengeluaran CAPEX 30% atau lebih. Renegosiasi kontrak-kontrak kerja dengan para perusahaan-perusahaan penunjang migas, ya. Itu jadi kontrak-kontraknya akan mungkin dirubah, renegosiasi harga, mungkin proyeknya ditunda dulu, ya. Dan juga ada beberapa yang akuisisi, ya. Kita lihat ada move dari perusahaan-perusahaan minyak di Saudi untuk membeli aset-aset perusahaan minyak di Eropa dan di Amerika. Ya, ada akuisisi, ada merger dari perusahaan-perusahaan minyak. Kenapa? Karena harga lagi turun sekarang. Ada saham buyback, di mana kesempatan untuk membeli balik saham-saham publik, ya. Ya, untuk mengurangi dana operasional, menawarkan paket pensiun dini, PHK karyawan, ya, memotong biaya yang tidak penting, terutama research and development, ya, menunda program-program yang non-core, misalkan program-program pengurangan emisi, green energy, ya, gas suar itu dikurangi, pengurangan atau penundaan dividen kayak Shell itu menurunkan dividennya ke 16 sen per saham. Ya, sudah diumumkan minggu lalu.
investasi dan ini meningkatkan justru investasi ke teknologi-teknologi yang menekankan efisiensi, yang benar-benar mempush efisiensi, kayak misalkan artificial intelligence, automation. Jadi kayak misalkan di offshore sekarang sudah banyak platform-platform offshore yang produksi itu hampir semua sudah unmanned. Jadi tidak ada orang di platform tersebut dan sudah kontrolnya melalui remote. Nah, jadi hal-hal itu yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan migas. Nah, dari sisi leadership-nya, dari sisi manajemen dari perusahaan itu sendiri, ini juga bisa diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan yang sekarang mengalami krisis. Ya, kita tekankan adalah kejujuran, keterbukaan kepada tim dan karyawan. Ya, jadi itu akan membangkitkan trust antara karyawan dan manajemen. Komunikasi, dan komunikasi. Ya, komunikasi itu harus konstan, reguler, dan terbuka. Ya, membentuk tim krisis jelas. Ya, dan tim krisis ini fleksibel. Karena kondisi perusahaan dan kondisi di luar sana itu berubah-ubah terus, dan tim krisis ini disarankan dibentuk secara fleksibel, yang anggotanya bisa berubah-ubah. Mungkin ada tim intinya yang tidak berubah, tapi ada tim pembantunya yang mungkin berubah-ubah. Biasa kita juga ada di migas itu ada tim intelligence-nya, mereka yang akan mengkolek data-data dari luar, kondisi-kondisi, status-status, dan juga kebijakan-kebijakan, kayak misalkan sekarang keluar kebijakan PSBB, ada keluar kebijakan untuk insentif fiskal. Nah, itu ada tim intelligence yang mengelola dan mendata informasi-informasi seperti itu, untuk nanti tim krisis akan menjalankan polisinya di perusahaan tersebut. Dan yang penting adalah skenario planning. Kenapa? Karena krisis ini tidak tentu, uncertainty tadi. Kita belum tahu selesainya kapan. Jadi skenario planning itu memplan kita ke depan 3 bulan ke depan. Kalau misalkan krisis ini selesai 3 bulan, kalau misalkan krisis ini selesai dalam waktu 1 tahun, kita harus ada planning, dan itu semua tergantung dari kondisi fiskal dari perusahaan tersebut. Tunjukkan rasa empati dan pengorbanan. Itu ya, beberapa perusahaan itu kayak top manajemennya memotong gajinya 100%, middle management 50%, dan untuk working level biasanya 20-30%. Jadi ini menunjukkan kalau ya kita sama-sama berkorban, kita sama-sama merasakan pahitnya krisis ini. Dan yang penting juga mempertahankan komunikasi pada supplier dan kreditor. Ya, supplier penting, kenapa? Karena proyek kita nggak akan bisa jalan. Oke, kita punya uangnya, tapi supplier kita berdampak dan kita tidak bisa bergerak juga, karena mereka terdampak dari sisi ekonominya, dari sisi logistiknya. Nah, itu kita harus monitor dan kita harus selalu close kontak dan komunikasi dengan supplier. Kreditor adalah pinjaman bank. Ya, pinjaman bank atau investor. Ya, ini kita mesti relasi yang cukup baik, di mana kita bisa renegosiasi misalkan pembayarannya, ya, relaksasi interest misalkan. Itu harus selalu ditekankan. Ini dari salah satu perusahaan konsultan, namanya Board of Innovation, ini dari Singapura. Ya, ini there's a COVID-19 strategy matrix. Kita bisa lihat di sini adalah severity dan duration dari economic impact dari COVID-19 wabah. Ya. Ini kalau impact-nya hanya 6 bulan, dan rebound-nya itu V-curve. Kalau ini impact-nya 1,5 tahun, misalkan dampaknya masih 1,5 tahun baru recover, dan itu U-curve recovery-nya. Dan ini yang terparah kalau misalkan dampaknya itu sampai 3 tahun dan recovery-nya tuh L. L itu berarti situasi tidak berbalik ke atas, ya, menanjak, tapi benar-benar selama beberapa tahun itu di-consider as a new normal. Nah, ini tergantung juga dari industrinya. Kita lihat ada e-commerce dan industri kesehatan itu sebenarnya positif, ya, masih positif. Ada yang mildly itu kayak consumer goods, ya, itu ada dampaknya 0-15%, misalkan revenue loss. Nah, kita bisa lihat di sini strategi-strategi yang disarankan.
Ya, ada severe, di oil and gas itu termasuk severe. Misalkan industri maritim itu saya rasa di antara severe dan katastrofik, karena itu men-serve juga industri-industri oil and gas, dan juga ada berhubungan juga industri kayak industri seperti tourism, ya, pariwisata. Nah, pariwisata memang ini sangat berdampak. Saya dengar itu baru akan recover itu tahun 2022. Dan kemarin saya dengar berita the Norwegian liner, they fail for bankruptcy. One of the biggest cruise liner itu fail for bankruptcy. Karena mereka lihat ke depannya ini akan, karena most likely memang 1,5 tahun dampaknya, semoga ya. Tapi sehingga misalkan for 3 years impact, kalau bisa dilihat ini di industri tourism, kita bisa lihat keputusannya just abandon market. Just fail for bankruptcy and then just move away from the market. So that's and then maybe you can go back after it recovers. Jadi ini salah satu contoh strategi yang mungkin perusahaan-perusahaan bisa ambil, ya, tergantung dari seberapa dampak yang mereka alami saat ini dan juga kapan kita recover. Karena again, we still in the middle of the crisis. We are not in the recovery phase yet. Ya. Sini kalau misalkan ada yang perusahaan-perusahaan yang ya again banyak perusahaan juga tergantung pada kontrak-kontraknya. Banyak yang nanya ke saya, ini bisa jadi dasar force majeure atau enggak? Well, I always say kontrak itu adalah undang-undang antara dua belah pihak. Jadi benar-benar yang bersifat pribadi, sepakatan yang bersifat pribadi antara kedua belah pihak. Jadi tergantung kedua belah pihak itu setuju nggak ini dianggap sebagai force majeure. Di dunia migas ada yang bilang kalau ini force majeure, tapi pemerintah kadang-kadang suka tidak setuju kalau bahwa ini adalah force majeure. Ya, jadi semua tergantung dari sisi kontraknya. Yang penting adalah musyawarah dan mufakat. Kita juga saya dengar ada Undang-Undang Nomor 2 2017 mengenai kontrak-kontrak, ya. Di situ disampaikan ada namanya Dewan. Jadi kita bisa menggunakan Dewan Sengketa sebelum masuk ke pengadilan. Itu hanya membantu untuk kita renegosiasi dan konflik resolution. Ya, karena memang banyak dari sekarang ini ada pemutusan kontrak, pemutusan perpanjangan atau penundaan proyek-proyek. Dampak ke hulu migas, ya, ini dari SKK Migas, banyak proyek-proyek, hampir semua proyek-proyek tertunda, ya jelas. Ada yang proyek-proyek yang ya tidak begitu berdampak, ya. Ada yang mulai malah justru mulai on stream beberapa minggu yang lalu. Ya, produksi jelas, produksi minyak turun, itu jelas. Proyek Marrakesh itu juga mundur, proyek Natuna juga akan mundur. Ya, penerimaan negara ini karena demand-nya, karena penjualannya, harga minyak turun dan juga demand yang turun. Penerimaan negara menurun dari 32 miliar menjadi sekitar 19 miliar di tahun ini. Ya, nah ini lebih ke proyeknya kita bisa dilihat dari SKK Migas, ya, yang kita bisa lihat seismik ini dampaknya sangat tinggi. Kenapa seismik ini lebih ke fase-fase eksplorasi. Jadi yang dampak sektor yang terkena di dalam hulu migas itu adalah sektor eksplorasinya. Jadi periode eksplorasi itu akan banyak dikurangi karena banyak perusahaan mengurangi capex-nya. Development wells itu dampaknya cuma hanya 55%, tapi kalau dilihat ini exploration wells drilling, ya, seismik, ini kita bisa lihat dampaknya sangat besar. Ya, dan banyak well service ini justru bagus karena banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke perawatan justru. Jadi dia menunda produksinya tapi dia masuk ke perawatan.
memanfaatkan waktu-waktu ini ke perawatan well service. Ini hanya menyampaikan kalau di industri kita ini masih potensinya masih besar, 61 billion barrel, ya. Bagaimana caranya, dan ada target pemerintah mana mereka mau menargetkan 1 juta barrel per hari di tahun 2030. We'll see how it goes. Gas juga masih besar, masih ada 20 TCF yang masih bisa belum terrecover, cadangan yang belum diproduksi sekitar 53 TCF. Jadi masih besar juga gas. Nah, ini di fasilitas lepas pantai, kita bisa lihat kita ada sekitar 600-an lebih platform lepas pantai. Ya. Ini FPSO, kita ada lebih dari 6 atau sekitar 7. Ya. FPSO, karena ini kita bicara di bidang maritim, makanya saya sampilkan ini juga. Project on stream yang diharapkan tahun ini Bukit Tua Phase ini baru mulai on stream kemarin, jadi alhamdulillah ada juga yang proyeknya tidak tertunda. Ya, ini offshore oleh Ophir Energy, ini lapangan Marrakesh, ini offshore juga, kalau dilihat banyak offshore, Mahakam offshore, Pesiko, Medco, Natuna offshore juga. Jadi kalau dilihat kita memang banyak offshore. Nah, untuk proyek yang jangka panjang yang kedepannya, IPEX, ya, Chevron, IDD, ini semua offshore. BP ini juga nanti berhubungan juga dengan maritim. Jadi memang kita lebih towards ke timur dan offshore. Jadi ini adalah potensi ke depannya untuk apalagi dari industri maritim, ini akan banyak peningkatan. Ini ada pertanyaan juga penting, kenapa banyak yang menanya, kenapa sih BBM belum turun sekarang? Ya. Jadi harga BBM itu mengacu ke keputusan Menteri SDM nomor 62 tahun 2020, formula harga BBM. Harga BBM ini didasarkan, sebenarnya ini bukan 2020 ya. Harga BBM ini didasarkan harga rata-rata produksi kilang minyak di Singapura, ya, dan ditinjau setiap 2 bulan. Jadi kita ini masih mengacu harga yang 2 bulan sebelumnya, di mana harganya masih $40 ke atas. Satu, kenapanya? Ini ada penjelasan dari Pertamina dan Kementerian SDM yang kita lihat di berita. Penurunan permintaan BBM. Jadi kenapa ini ada tekanan dari dua belah pihak. Jadi satu, harga memang turun, tapi permintaan juga turun. Kalau dulu harga turun, tapi permintaan tidak turun. Ya, jadi kita bisa lihat ada penurunan permintaan 25%. Kebijakan Pertamina mempertahankan produksi, ya, guna menghindari dari PHK, penurunan pendapatan, penurunan nilai mata uang rupiah karena dia belinya impor itu dari luar menggunakan dolar dan menjual di dalam negeri menggunakan rupiah. Dan juga peningkatan biaya penyimpanan BBM dan minyak mentah yang tidak terjual. Ya, nah ini ada stimulus yang dikeluarkan dari Perpu, kita bisa lihat ada insentif pajak. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini tidak ada yang benar-benar spesifik ke oil and gas. Ya, ke dunia maritim pun juga insentif pajak ini saya lihat dari 440 KLU ini cuma hanya PPH. Ya, yang pasal 21, PPH pasal 21 pajak penghasilan. Ini ada. Tapi kalau yang di sini ini hanya industri-industri real yang kayak manufacturing, lebih fokus ke manufacturing dan industri sektor-sektor informal. Ya. Nah, ini mungkin perlu tinjauan ulang dari pemerintah, di mana multiplier effect dari industri migas ini sangat penting, dan semoga pemerintah bisa mendapat memberikan insentif tambahan, terutama adalah perusahaan-perusahaan penunjang migas, ya, termasuk juga perusahaan maritim. Kenapa? Karena banyak adalah perusahaan-perusahaan lokal. Nah, ini kita ingin pemerintah lebih menekankan untuk bisa menambahkan
insentif-insentif fiskal. Ya, ini juga ya menghindari PHK dan untuk mempersiapkan perusahaan-perusahaan nasional itu biar bisa lebih bertahan lama di krisis yang tidak jelas ini. Oke, jadi mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Mose atas sharing ilmunya yang bermanfaat ini ya Pak. Jadi kita ke Q&A. Kebetulan saya lihat di sini Q&A-nya cukup banyak nih. Oke, bentar nih saya. Oke, mungkin kita lihat Q&A yang siap. Pertama ya. Saya sudah menjadi member aku untuk Migas. Silakan nanti bisa kontak saya langsung, ada websitenya www.aspermigas.org. Ya, itu bisa masuk ke website. Di situ kita silakan kalau mau secara individual maupun secara perusahaan bisa mendaftar sebagai member Aspermigas. Oke, bidang apa aja bisa ya Pak untuk Aspermigas? Bidang apa aja? Ya, yang kita juga welcome terutama perusahaan-perusahaan Indonesia yang penunjang migas, Ya, jadi bukan hanya perusahaan minyaknya. Ya. Oke. Apakah setiap perusahaan? Nanti ya silakan nanti Pak Roland share presentasinya. Dampak perusahaan-perusahaan pelayaran seperti pemilik kapal offshore jelas ada dampaknya. Kalau yang related to production tetap produksi masih tetap jalan. Kalau dilihat tadi produksi minyaknya itu menurun tapi tidak terlalu signifikan karena Pertamina berusaha untuk menahan penurunan produksi agar bisa mensupport ya karyawan-karyawannya dan industri secara keseluruhan juga. Jadi jelas pasti ada, tapi kalau perusahaan-perusahaan minyak private atau multinasional, ya itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi ya kalau mereka stop produksinya atau menurunkan aktivitasnya, that's the reality right now. Akibat dampak ini mengingat vendor-vendor telah banyak invest dalam kerjasama di hulu hilir, early termination bisa dihilangkan. Terus itu tadi yang KLOSA, force majeure, itu semua tergantung dari kontrak masing-masing kontrak. Dan bisa saya bilang tergantung seberapa kuat lawyer Anda. Kalau di pembasa atau penerima jasa. Kalau kalian di penerima jasa, ya kalian pengennya ini force majeure. Atau mendapat kompensasi, tapi jarang ini ya. Jadi ya itu again kita bisa lihat kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, di sini bertanya seberapa parah bisnis oil and gas di tahun ini dibandingkan bisnis-bisnis lainnya. Tadi kan saya lihatkan medium, severe, sama katastrofik ya. Nah, kita tuh di severe-nya. Memang perusahaan minyak itu karena kita sudah terbiasa dengan krisis ya kita lebih banyak contingency plan-nya dibandingin mungkin perusahaan-perusahaan lain, terutama di pariwisata misalkan. Itu luar biasa dampaknya. Nah, jadi memang kita agak lebih resilient ya. Ini ada dari Foni ya bertanya ya. Kalau dinilai dari 1 sampai 10 dibandingin bisnis-bisnis lain, mungkin kita di nggak tahu nih 1 nih yang severe apa yang rendah nih. 1 less lah, 10 paling severe mungkin ya. Tergantung. Less. Oke, jadi kita lebih ke mungkin 7 dan 8 karena kita 1 terdampak dari wabahnya itu sendiri, jadi ada PSBB yang semua jadi proyek jadi tertunda. Kedua adalah dari harga minyak yang rendah. Ya. Jadi double nih kita nih sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, semoga jawab. Nanti bisa ditanya lagi misalkan masih belum jawab. Saya mau go through aja dulu.
Dari Mulwan Derobi, kami sudah 2 kali Katigas meminta renegosiasi harga kontrak, sebenarnya Katigas memiliki dana cadangan supaya tidak langsung meminta menurunkan harga ke kontraktor. Oke, ya memang harga kontraktor susah, karena kayak kemarin waktu tahun 2014-2015 semua bertanya-tanya, loh kok harga kontraktor nggak turun-turun ya? Sedangkan harga minyak sudah jatuh nih. Iya, karena susah juga kontraktor menurunkan harga. Kenapa? Karena memang ya biaya operasional mereka masih tetap sama kan. Ya, biaya operasional mereka itu tidak terpengaruh oleh harga minyak rendah. Jadi memang K3S ya juga harus harus juga menyadari kalau memang agak susah juga perusahaan penunjang migas itu menurunkan harganya. Jadi harus dilihat dari kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Yes and no, jadi ada yang punya dana cadangan, ada yang tidak. Jadi semua tergantung dari investornya. Ya, ada investor yang, karena mereka itu kebanyakan perusahaan minyak ini mereka kan punya portfolio. Mungkin di Indonesia dampaknya masih rendah karena biaya produksinya masih yang tadi saya bilang di bawah $10 atau di bawah $15, tapi mungkin dia punya lapangan lain yang biaya produksinya $40. Nah, keputusan manajemen dari sebuah perusahaan itu kan mereka mengambil keputusannya itu dari sisi portfolionya mereka. Nah, mereka meng-cut dana operasional dan dana investasinya, capex-nya itu, yaitu akan berdampak ke seluruh, termasuk lapangan-lapangan yang misalkan yang masih menguntungkan, itu ada dampaknya juga. Jadi ya, well, we cannot, ya harus dipahami juga dari sisi situnya. Bagaimana dari Erwin Suknawan, bagaimana komposisi jenis impor BBM Indonesia, kenapa pada harga minyak turun Indonesia tidak menambah cadangan minyaknya? Kita menambah cadangan minyak. Jadi yang tadi saya sampaikan, tadi cadangan ketahanan BBM kita itu hanya 2 minggu, sekarang itu 2 bulan. Ya, itu juga karena permintaan menurun, tapi lebih ke Pertamina juga membeli minyak cadangan. Permasalahannya, kita tidak bisa membeli lebih. Kenapa? Karena kapasitas penyimpanan minyaknya itu terbatas. Sampai Pertamina sudah menyewa kapal-kapal tanker atau mengosongi ada penampungan minyak yang sudah tua, itu lagi direnovasi atau di refurbish sama mereka untuk bisa menyimpan minyak. Jadi permasalahannya nggak cuma hanya kenapa nggak kita bisa beli banyak-banyak, kita harus mikirkan juga mau ditaruh di mana minyaknya. Jadi itu salah satu yang kenapa juga WTI kemarin jatuh harganya sampai minus, karena itu cadangan kapasitas penampungan. Oke, itu tetap karena itu udah masuk ke dalam kebijakan pemerintah, ya. Biosolar B30 akan tetap berlanjut. Yang jelas kan itu 30% solar, ya, 30% dari FAME atau dari sawit, ya. Itu harganya masih jauh lebih mahal di atas daripada harga minyak sekarang. Harga petrol sekarang, harga minyak sekarang itu jauh lebih rendah daripada harga kelapa sawit. Nah, itu juga ada salah satu kenapa Pertamina tidak bisa menurunkan solarnya sebegitu saja, karena ada harga biosolar yang dari sawit itu yang 30% itu masih jauh lebih tinggi daripada harga minyak itu sendiri. Ya kan? Apakah akan ada inisiasi dari SKK Migas sebagai regulator mengundang stakeholder diskusi kebijakan ke depannya versus pembiayaan perbankan dan investasi yang sudah dilakukan khususnya di perkapalan. So far belum ada, saya belum melihat ada inisiatif dari SKK Migas untuk mengundang para penunjang migas. Ya. Dulu tahun 2014 kita ada beberapa perusahaan penunjang migas juga banyak semua diundang untuk membicarakan penurunan harga. Ya. Karena banyak ya K3S yang komplain loh harga service company belum turun walaupun harga minyak turun. Nah, sekarang saya belum lihat, ya. Yaitu tadi yang saya sampaikan, kebijakan fiskal
insentif fiskal itu lebih menyentuh ke industri-industri lainnya. Saya tidak melihat banyak untuk industri maritim dan juga industri migas. Nah, insentif fiskal apa yang dibutuhkan oleh K3S penunjang migas? Banyak, tax holiday, ya, ada tax on dividend juga, branch profit tax itu kita harapkan dieliminasi atau di holiday-kan ya selama beberapa tahun. Lebih ke pajak-pajak sih. Ya, dan kalau bisa memang ada renegosiasi mengenai split. Ya. Kalau di gross split kita ada 2 kontrak sekarang kan, ada gross split, ada cost recovery. Cost recovery itu memang splitnya fix, ya, kita bisa berubah. Tapi kalau di gross split itu splitnya itu berhubungan, ada namanya progressive split. Itu dihubungkan dengan harga migas, minyak dan gas. Jadi dengan misalkan turunnya harga minyak sekarang, perusahaan-perusahaan itu yang sudah mulai produksi, misalkan dengan yang sudah produksi dengan kontrak gross split, itu akan mendapatkan split tambahan karena harga minyaknya turun. Ya. Itu salah satu kelebihan dari kontrak gross split. Sedangkan kontrak cost recovery itu tidak begitu Oke. Chat ada satu Pak di chat ya. Okay. Oh, di chat ada lagi juga ya. Oke, ini saya go through yang di Q&A di chat. Oke. Yang mana nih? Dari Pak Erwin. Bagaimana komposisi jenis impor BBM Indonesia? Oke, saya bisa sampaikan sekarang. Kebutuhan BBM di Indonesia itu sebesar 1,3 juta barrel per hari. Ya, 59%-nya itu diproduksi dalam negeri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 1,3 juta itu sekitar 59%-nya yaitu 525.000 barrel per harinya itu diproduksi dalam negeri di kilang-kilang Pertamina di dalam negeri. Nah, kita juga mengimpor minyak mentah. Jadi kilang-kilang Pertamina dalam negeri itu tidak hanya menggunakan produksi minyak mentah dalam negeri, tapi juga impor. Itu sekitar 360.000 barrel per hari. Ya, nah itu jadi kita juga mengimpor sebesar 680.000. BBM kita impor 680.000 per hari. Ya. Enggak, salah, sorry. Impor BBM itu 370.000. Ya, impor minyak mentah 360, impor BBM 370.000. Nah, karena ada kebijakan B30, nah 50.000 barrel per harinya itu datang dari kelapa sawit. Ya. Nah, kalau ditotal-totalkan itu akan memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia sekitar 1,1 juta barrel. Nah, ada 200.000-nya. 200.000-nya dari mana? Itu dari perusahaan-perusahaan di luar dari Pertamina. Gitu. Jadi itu komposisi dari impor BBM dan minyak mentah saat ini. Oke, mungkin yang terakhir Pak dari Pak Ahmad. Pak Ahmad menjelaskan bangkrutnya perusahaan negara tetangga Singapura Hinleon Trading, yes. Apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Jadi perusahaan trading itu, ya ini mungkin kebijakan, permasalahannya adalah diutangi. Ada berapa ya? Saya tidak tahu angkanya berapa billion dolar mereka ada utang. Nah, permasalahannya mereka utang itu untuk membeli cadangan minyak mereka, jadi untuk nanti dijual. Nah, begitu permintaan turun, cadangan-cadangan tersebut yang mereka punya itu tidak bisa dijual. Dan hutangnya itu hutang mereka itu kolateralnya adalah cadangan ini. Itu jadi
memutar masalah yang ada, akhirnya mereka default. Ya, mereka default, dan nilai dari cadangannya juga jadi turun drastis, dan nilai kolateralnya sendiri pun jadi turun. Dan mereka tidak bisa membayar utangnya, akhirnya ya, they declare for bankruptcy. Itu dari Singapura Himleon Trading ya. Oke. Pak lagi? Monggo. Ya, mungkin karena semoga menjawab tadi semuanya. Lewat jam 3 ya, mungkin kita ini aja, kita nanti kalau ada, ntar ada yang raise hand lagi nih, banyak pertanyaan nih Pak kayaknya. Oke, ya silakan. Oh ya, saya untuk Pak Esa Putra. Oke. Tidak lower hand, tadi Pak Esa Putra ya. Saya allow to talk Pak Esa. Ya, Pak Esa. Pak Esa. Oke, mungkin kepencet kali Pak, mungkin Pak Esanya. Atau masih mute kali, di mute kali. Iya, udah di unmute sih Pak. Oke. Atau mungkin lagi ke belakang sebentar kali. Oke, nggak apa-apa, kita closing saja. Jadi terima kasih Pak Mose ya atas sharingannya hari ini. Jadi untuk teman-teman yang attend hari ini, minggu depan kita ada mini kelas lagi. Jadi kita ada mini kelas tuh tiap hari Kamis ya, jam 2 sampai jam 3. Bisa diakses di screen saya nih di kapalaku.com. Langsung di bawah tuh ada mini kelas. Diklik aja. Nanti akan menemukan seperti, nah, jadi ini kita ada kira-kira ada 3 ya. Minggu depan kita ada 1 lebih ke kapal ya, tanggal 14 Mei. Jadi kalau yang mau register bisa langsung ya diketik ke http itu kapalaku.com/miniclass dan bebas biaya dan free ya untuk semuanya. Oke. Kalau ke depan ada yang mau jadi speaker, kita boleh email ke saya kalau yang pengen sharing ilmu, dan ini juga bebas biaya. Yang mau jadi speaker biasanya kan harus membayar nih dari sponsor, kita enggak. Karena kita memang tujuannya kita mengedukasi teman-teman, nambah ilmu dikit selama di rumah aja. Jadi kita bisa sharing-sharing. Tuh, bisa email ke saya. Nah, untuk kapal aku itu akan hadir di Inamarin 2020. Jadwalnya Agustus. Kemungkinan akan delay. Kita lihat dulu di kondisi pandemi COVID-19 ini gimana. Kemungkinan ada delay. Tapi untuk sementara jadwalnya masih di Agustus. Nanti kalau ada yang tertarik bisa email juga. Nanti kita bisa kirim invitation card untuk mengunjungi expo tersebut. Oke, untuk videonya nanti bisa kita akan upload ya. Kita akan upload ke channel YouTube kita di Kapal Aku TV. Di Kapal Aku TV ini kita biasanya juga sama sharing, seminar, kita kadang interview dengan orang-orang yang sukses lah di maritim. Jadi nah, next, tadi ada yang tanya kan tentang presentasi material tuh dapat di-download di mana. Tinggal ke Telegram aja, atau bisa kalau yang pakai iPhone itu bisa langsung scan ya, langsung foto aja, on kamera, aplikasi kamera, disorotin ke barcode ini, QR code, nanti akan langsung di-direct ke mini kelas kita. Nah, atau bisa diakses langsung ke itu http://t.me/miniclass. Di sana nanti kita akan kasih link video, dan juga materinya ya. Oke, itu saja dari kami. Jadi sampai jumpa untuk mini kelas minggu depan di hari Kamis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mose.
Terima kasih. Mungkin Pak Roland ada tambahan. Tadi bagi yang mau berminat masuk ke Aspermigas, silakan di materi presentasi saya itu di halaman terakhir ada nomor telepon saya, ada juga website dari Aspermigas, aspermigas.org. Silakan aja dikunjungi. Nanti dari situ bisa minta untuk masuk sebagai anggota Aspermigas. Mungkin bisa di-sharing lagi Pak sekali lagi untuk ya. Oke, mungkin di mana di chat, di sharingnya. Mungkin bisa difoto nanti Pak. Ya, share ya. Oke. Kita share screen. Oke, sini. Jadi ini www.aspermigas.org. Ini ada nomor handphone saya. Nanti bisa kita arahkan bagaimana untuk mendaftar sebagai Aspermigas. Jadi bisa individual juga bisa, secara corporate juga bisa. Oke, mungkin di foto aja ya teman-teman kalau bisa. Silakan. Ini ada tanya e-sertifikat ya. Nanti e-sertifikat akan kita ini mungkin minggu depan ya. Nanti kita print. Nanti akan ditandatangan oleh Pak Mose sendiri ya. Ya. Oke. Siap. Oke. Oke, kayaknya itu aja Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mose. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Yuk, kasih.